Settling down, my text go extreme. You know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to tempt me. I need to be alone like the way you left me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nasari, NIM 2121173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sholat jemaah. Langsung aja ke materinya. Yang pertama itu mengenai pengertian, dalil, dan hukum sholat berjemaah. Yang pertama, apa itu sholat berjemaah? Kata berjemaah berarti kumpul. Dan jemaah menurut bahasa adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Hukum melaksanakan sholat berjemaah adalah sunnah muakkad. Adapun sholat yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjemaah ialah sholat fardu 5 waktu, sholat 2 hari raya, sholat tarawih dan witir dalam bulan Ramadan, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari dan bulan, serta sholat jenazah. Yang ketiga, adapun dalil tentang sholat berjemaah yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 43. Syarat menjadi imam yaitu laki-laki, perempuan dan banci makmum kepada laki-laki. Yang kedua, perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Yang ketiga, orang dewasa boleh makmum kepada anak maiz. Yang keempat, laki-laki tidak boleh makmum kepada perempuan atau banci. Yang kelima, banci tidak boleh makmum kepada perempuan. Yang keenam, orang yang sedang makmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Yang ketujuh, tidak boleh makmum kepada orang yang sudah diketahui bahwa sholatnya tidak sah, seperti makmum kepada orang yang berhadas atau bernajis. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti gerakan imam dan tidak mendahului imam. Yang ketiga, mengetahui gerak-gerik imam. Yang keempat, imam dan makmum berada pada suatu tempat. Yang kelima, makmum berdiri di belakang imam. Hanya itu penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusliani, NIM 2121183, akan menjelaskan materi yang kedua. Yang keempat, susunan saf salat jamaah. A. Jika makmumnya satu orang, maka dia berdiri sejajar di sebelah kanan imam. B. Jika makmumnya banyak, laki-laki dan perempuan, maka susunan safnya itu: 1. Di belakang imam itu ada saf laki-laki dewasa. 2. Setelah itu saf anak laki-laki. 3. Kemudian saf perempuan dewasa. 4. Dan sesudah itu saf anak-anak perempuan. Yang kelima, bacaan sholat yang wajib dibaca oleh makmum ketika sholat jamaah. 1. Membaca Al-Fatihah. 2. Membaca salawat Nabi. 3. Tasyahud akhir. 4. Membaca salam pertama. 6. Ketentuan makmum masbuk. 1. Makmum masbuk adalah orang yang datang terlambat ke tempat sholat jamaah, sedangkan imam sudah ada 1 rakaat, 2 atau lebih, kan tetapi belum mengucapkan salam. 2. Cara-cara sholat makmum yang masbuk. Jika yang masbuk mendapat imam sebelum atau sedang rukuk, setelah makmum masbuk mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat. Kemudian jika tinggal 1 rakaat atau lebih, maka ia melengkapi yang ketinggalan tersebut. Dan menurut pendapat para ulama, makmum yang ketinggalan Al-Fatihah itu akan dipanggil oleh imam tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Octavia, NIM 2121174. Saya akan membacakan materi tentang sholat Jumat. Pertama, pengertian sholat Jumat, dalil, hukum, dan keutamaan sholat Jumat. Yang kedua, orang yang diwajibkan melakukan sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah 2 khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, sehat, dan bermukim. Dalil sholat Jumat. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untukmu menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berikutnya, keutamaan sholat Jumat. Beberapa keutamaan menjelaskan sholat Jumat antara lain: 1. Menghapus dosa-dosa kecil sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang punya arti berikut. Pada
Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. 2. Pelaksanaannya akan mendapatkan pahala besar. Orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 macam orang. 1. Hamba sahaya yang dimiliki. 2. Perempuan. 3. Anak-anak. 4. Orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Maulana. NIM saya 2121715. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai salat Jumat yang berkaitan dengan yang pertama, hal-hal yang disunahkan pada hari Jumat. Yang kedua, khutbah Jumat. Yang ketiga, hal-hal yang terkait dengan salat Jumat. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sunah-sunah pada hari Jumat. Yang pertama adalah membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah memperbanyak salawat Nabi. Yang ketiga adalah mandi sebelum salat Jumat. Yang keempat adalah memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Yang kelima, bersiwak, memotong kuku, dan bercukur kumis. Yang keenam adalah berangkat ke masjid lebih awal dengan berjalan kaki. Yang ketujuh adalah mendekat pada imam atau khatib dan mendengar khutbah. Baik, lanjut kepada pembahasan yang kedua, khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan sebelum salat berjamaah 2 rakaat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jumhur ulama telah sepakat bahwa khutbah salat Jumat hukumnya wajib. Rukun khutbah. Rukun khutbah Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca syahadat. Yang keempat, berwasiat, memberi nasihat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran agama Islam tentang akidah, syariat atau muamalah. Yang kelima, membaca sebagian ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Yang keenam, mendoakan umat Islam pada salah satu dari 2 khutbah, sebaiknya di khutbah kedua. Syarat-syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Khutbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk salat Jumat. Yang kedua, khutbah disampaikan khatib dengan berdiri jika mampu dan terlebih dahulu memberi salam. Yang ketiga, khutbah dibawakan agak cepat tetapi teratur dan tertib. Yang keempat, khutbah pertama bersambung dengan khutbah yang kedua. Yang kelima, khutbah kedua bersambung dengan salat Jumat. Yang keenam, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan materi khutbahnya dapat menggunakan bahasa setempat. Yang ketujuh, khutbah disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas, tetapi tanpa suara yang kasar. Yang kedelapan, khutbah itu dihadiri oleh minimal 40 orang yang wajib atasnya salat Jumat mazhab Syafi'i. Yang ke-9, khutbah dilaksanakan setelah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, dilaksanakan sebelum salat Jumat. Baik, lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hal-hal yang terkait dengan salat Jumat. Yang pertama adalah syarat wajib salat Jumat. Yang kedua, syarat sah salat Jumat. Dan yang ketiga adalah rukun salat Jumat. Syarat wajib salat Jumat. Yang pertama, Islam. Dia harus Islam, tidak boleh kafir, tidak boleh agama lain. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat jasmani, sehat rohani. Yang keenam, menetap. Syarat sah salat Jumat. Yang pertama, tempatnya salat Jumat harus tertentu. Yang kedua, jumlah orang yang salat Jumat harus 40 orang, itu menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, dilakukan di waktu zuhur. Yang keempat, sebelum salat Jumat dilakukan 2 khutbah atau didahului dengan 2 khutbah. Rukun salat Jumat. Rukun salat Jumat sama dengan rukun salat fardu biasa. Yang pertama, kalau rukun salat Jumat yang pertamanya adalah didahului dengan 2 khutbah. Yang kedua, waktu Jumat. Yang ketiganya itu adalah sama dengan rukun-rukun salat fardu, yaitu niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca ayat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, salam. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the